Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rasyad TV, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kita kembali bertemu di program Mutiara Hikmah di serial Ibadur Rahman. Dan salah satu karakteristik dari Ibadur Rahman itu adalah mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pada episode kali ini, kita akan bahas dosa apa yang paling besar dan apa ancamannya bagi orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut. Para pemirsa Rasyad TV sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang dosa yang paling besar. Beliau berkata, "Sa'altu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam," aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambin a'dzam? Ayyu dzambi a'dzam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia telah menciptakan dirimu. Kemudian aku bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi setelah itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka." Engkau membunuh anak-anakmu karena engkau takut dia akan makan bersama dirimu. Kemudian aku bertanya lagi kepada beliau, "Tsumma ayyun?" Apalagi setelah itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antuzani halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dari sini kita mengetahui bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah yang pertama itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga menyembah atau meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah meminta-minta kepada mayat-mayat yang ada di dalam kuburan, atau meminta-minta kepada patung-patung, atau meminta-minta kepada pepohonan, atau yang lainnya. Maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dosa besar. Apa ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan kesyirikan? Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan pernah mengampuni ketika kalian berbuat syirik kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Dari sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala orang tersebut meninggal dalam dosa tersebut dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Allah tidak akan ampuni dosa tersebut ketika dia wafat di dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuk dia surga. Allah haramkan untuk dia surga dan tempatnya berada di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tatkala orang itu melakukan perbuatan syirik,
dan dia meninggal dalam perbuatan syirik, Allah tidak akan ampuni dosa dia. Allah tidak akan ampuni dosa dia. Padahal Allah Maha Pengampun. Dan Allah akan haramkan untuk dia surga. Allah akan tempatkan dia ke tempat yang paling buruk, yaitu di dalam neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Kemudian dosa yang kedua, yang paling besar, sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, yaitu membunuh tanpa hak. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Antaktula waladaka khosyata an ya'kula ma'aka." Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersama dirimu. Takut kita miskin dan kita tidak bisa memberi makan. Padahal rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, mereka memiliki rezekinya masing-masing. Namun karena ketakutan akan kefakiran, kemudian dia membunuh anaknya. Membunuh tanpa hak, mengaborsi anaknya. Dan juga membunuh nyawa-nyawa lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk dosa besar, dosa yang paling besar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ancaman bagi orang-orang yang membunuh secara sengaja? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka tempatnya di dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Lihat para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia kekal di dalam neraka. Dan para ulama memberikan penjelasan makna dari kekal di sini adalah lamanya dia di dalam neraka. Selama dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan dan dia membunuh orang lain, maka dia lama di dalam neraka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari neraka selama dia masih bertauhid. Nah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah murka kepada dia dan Allah melaknat dia dan Allah mempersiapkan untuk dia adab yang sangat pedih. Maka ternyata ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat mengerikan sekali bagi orang yang membunuh secara sengaja. Allah Subhanahu wa taala buat tempatnya di dalam neraka dengan jangka waktu yang sangat lama sekali. Bagaimana kita bisa merasakan tahannya neraka? Sedetik saja kita tidak akan mampu untuk merasakan bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka tersebut. Apalagi kalau waktu yang sangat lama sekali. Ini ancaman bagi orang-orang yang gampang membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain. Dosa besar yang ketiga yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi adalah dosa zina. Yang kata Nabi SAW, "Antuzani halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa Rosa TV rahimani wa rahimakumullah. Zina adalah salah satu dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan zina dan mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wala taqrabuz zina. Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku zina? Nabi SAW pernah bermimpi. Dia dibawa oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, untuk melihat ke sebuah tempat seperti cerobong asap yang ada lubang di dalamnya. Kemudian Nabi SAW memasukinya dan melihat ada orang-orang yang tidak memakai pakaian, yang telanjang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa mereka? Maka malaikat tersebut mengatakan mereka adalah para pezina. Dan api menyambar mereka dari bawah-bawah mereka. Ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dunia ketika orang tersebut melakukan perbuatan zina. Apa itu? Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina ketika dia seseorang yang sudah menikah dan sudah pernah berhubungan dengan seorang wanita atau seorang laki-laki, maka ancamannya adalah dia dirajam sampai meninggal. Dia dirajam sampai meninggal. Adapun bagi yang belum menikah, masih belum pernah melakukan hubungan intim, maka ancamannya
adalah dia dicambuk sampai 100 kali ancaman. Ternyata para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dosa-dosa besar tersebut, kepada para pelaku dosa besar tersebut sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk menjadi seorang ibadur rahman yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.